Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Anggrini Rahim dengan NIM 20.0407502060 kelas M95. Akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya minat baca bagi masyarakat Indonesia. Namun, pertama-tama saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Teman-teman sekalian, saat ini minat baca di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Fasilitas untuk menjangkau itu semua masih untuk diakses oleh masyarakat Indonesia. Dari itu, peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri akan sangat penting untuk mampu meningkatkan minat baca bagi masyarakat Indonesia. Ada beberapa langkah atau cara yang bisa dilakukan pemerintah dan diri kita sendiri untuk membantu meningkatkan minat baca khususnya bagi anak-anak, yakni dengan cara membangun banyak perpustakaan-perpustakaan dan menyumbang buku untuk perpustakaan-perpustakaan tersebut, sehingga memberikan banyak materi pembelajaran membaca bagi anak-anak tersebut. Selanjutnya yaitu minat baca seseorang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebiasaan membaca. Karena apabila seseorang tanpa mempunyai kemampuan membaca yang tinggi, maka orang tersebut tidak akan membaca dengan serius dan sepenuh hati. Apabila seseorang membaca atas kemauan dan kehendaknya sendiri, maka orang tersebut akan membaca dengan sepenuh hati. Apabila seseorang sudah terbiasa dengan membaca, maka kebiasaan tersebut akan dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, kegemaran membaca memberikan dampak yang positif untuk seseorang tersebut. Karena minat baca yang tinggi akan menjadikan minat belajarnya pun juga tinggi, membuat orang tersebut memiliki wawasan yang luas. Seseorang yang senang membaca akan mempunyai pengetahuan yang luas dari buku yang dia bacanya. Sangat disayangkan apabila seseorang tidak suka membaca atau mempunyai minat baca yang rendah karena pengetahuan orang tersebut akan sempit. Baca atau kemampuan untuk membaca adalah sumber motivasi yang sangat penting dan kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang ia bacanya. Minat atau kemampuan untuk membaca adalah sumber motivasi yang sangat penting dan kuat bagi seseorang yang menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya. Karena orang tersebut membaca sebuah buku memang karena ia ingin membaca buku tersebut dengan sepenuh hati. Merupakan pengalaman belajar yang menggembirakan. Baca akan mempengaruhi bentuk serta insentitas seseorang dalam menentukan cita-citanya kelak di masa yang akan datang. Hal tersebut merupakan sebuah proses pengembangan diri yang memiliki peran besar dalam hidup seseorang. Maka dari itu, kemampuan ini harus senantiasa diasah, dikembangkan, dan didalami sebab minat membaca tidak diperoleh dari lahir secara cuma-cuma. Baca adalah berpikir. Berpikir merupakan suatu proses untuk menggali, memahami, dan kemudian menginterpretasikan lambang-lambang yang bisa mempunyai arti. Di sini banyak terlibat unsur-unsur psikologis seperti kemampuan dan atau kapasitas kecerdasan. Minat baca, bakat, sensasi, persepsi, motivasi, retensi, ingatan, dan lupa. Bahkan ada lagi yang itu kemampuan mentransfer berpikir kognitif yang akan membantu orang tersebut dalam memahami seberapa banyak pengetahuan mengenai banyak hal, bagaimana ia memandang hidup yang ia akan jalani, kemana arah yang sebenarnya ia akan capai, dan pastinya akan membuat seseorang menjadi haus pengetahuan, karena ia sadar seberapa kecil pengetahuan yang ia gali. Rendahnya minat baca sangat berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat siswa, itu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti kemampuan kebiasaan. Dan karena faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar diri seseorang atau faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekolah. Ditambah lagi adanya kehadiran internet yang bersifat dua mata pedang. Bisa memudahkan seseorang
dalam membaca karena begitu luas dan lengkap di internet atau sebaliknya. Kehadiran internet yang memudahkan segala hal dan aksesnya yang mudah dan cepat malah menuntun seseorang semakin jauh dari dunia literatur. Faktor eksternal ini sangat berpengaruh besar terhadap diri siswa tersebut, yaitu mempengaruhi motivasi, kemampuan, dan kecenderungan membaca. Rendahnya minat baca selain disebabkan oleh faktor yang saya sebutkan tadi, juga disebabkan faktor lain, yang masih rendahnya kemahiran membaca seseorang, khususnya siswa yang masih bersekolah. Hasil penelitian yang dilakukan tim Program International Student Assessment atau PISA, Badan Penelitian Pengembangan Dikdiknas, Depdiknas 2003, mengatakan bahwa kemahiran membaca anak usia 15 tahun di Indonesia sangat memprihatinkan. 37,6% hanya bisa membaca tanpa menangkap maknanya, dan 24,8% hanya bisa mengaitkan teks yang dia baca dengan satu informasi pengetahuan. Minat baca di Indonesia sangat rendah dilihat dari data. Menurut Munlats tahun 2000 mengatakan bahwa minat baca pada siswa betul-betul jeblok. Itu siswa SD menduduki urutan ke-38 dan siswa SLTB menduduki urutan ke-32 dari 39 negara. Rendahnya minat baca bagi siswa disebabkan oleh banyaknya jenis hiburan, seperti permainan game, tayangan TV, dan internet yang mengalihkan perhatian siswa dari buku. Dengan adanya hiburan, permainan, dan tayangan di TV menyebabkan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk membaca, habis digunakan untuk bermain dan menonton yang berselancar di internet. Kedua, banyaknya tempat hiburan yang menghabiskan waktu seperti rekreasi, tempat karaoke, mall, supermarket, dan PlayStation. Ketiga, budaya membaca bukan budaya nenek moyang kita, sehingga orang Indonesia khususnya generasi muda tidak menjadikan membaca sebagai sebuah hal yang penting, apalagi dijadikan kebiasaan. Dulu kita terbiasa mendengar dan belajar dari dongeng atau cerita yang diceritakan oleh orang tua kita. Keempat, sarana untuk memperoleh bacaan seperti perpustakaan atau taman bacaan masih sangat dianggap langka dan aneh. Kelima, harga buku yang masih sangat mahal, tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Mahalnya harga buku menyebabkan buku tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Maka semakin sedikit buku yang ada di perpustakaan, sehingga pengunjung yang datang di perpustakaan semakin berkurang duta baca nasional. Peran serta masyarakat dalam mengembangkan perpustakaan dan memberikan pemotongan pajak untuk buku pembelajaran sehingga harga buku dapat dijangkau oleh masyarakat luas merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan minat baca siswa. Menumbuhkan minat baca para siswa memerlukan waktu yang sangat lama, karena membutuhkan proses membentuk minat baca seseorang, mengubah paradigma masyarakat Indonesia untuk mulai menganggap bahwa membaca itu sangat penting. Penyebab lain rendahnya minat baca yaitu kurangnya lengkap sarana pembelajaran. Adapun peran guru untuk meningkatkan minat baca, menurut Mian tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pertama itu dinamisator. Guru mengatur dan mengelola semua kegiatan membaca anak dengan mendimiskan seluruh sumber bacaan. Selanjutnya, siswa juga perlu melakukan sesuatu agar dapat menumbuhkan dan selanjutnya meningkatkan minat baca dengan cara pertama, yakin bahwa gemar membaca merupakan hal yang terbaik untuk dapat bersaing di era global. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan pernah bosan untuk selalu menyebarkan literasi bagi generasi muda kita, agar minat baca di Indonesia bisa meningkat ke depannya. Mungkin cukup sekian pembahasan yang ingin saya sampaikan. Semoga semua materi yang telah saya uraikan bisa memicu semangat para teman-teman sekalian untuk terus membiasakan diri membaca buku di setiap kesempatan yang ada. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.